Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. nggak aneh lihat ya. Tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak nggak agak sih tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Kali ini tamu kita unik banget ini. Yes. Dia ini Rebitri namanya. Rebitri itu Nola, Lucy dan Widi. Rebitri bagus. Sudah dipikirin dari sebelum syuting tuh. Iya. Kali udah gue nanya satu lagi siapa lang? Satu lagi Lucy. Ya. Oke, The Bachelor Rebitri. Mas Yoga. Tri Herlambang. Bachelor Rebitri ini apaan ya? Apaan sebenarnya? Bachelor ya nama farmnya ya. Oh nama farmnya. Nama farmnya. Oke. Gitu. Rebitri itu adalah perkelincian. Peternakan kelinci. Oh namanya Rebitri. Iya Rebitri. Kenapa nama farmnya Bachelor? Jadi bujangan, waktu bujangan. Bukan. Sarjana? Enggak juga. Bachelor itu sebenarnya dedicated to kelinci kesayangan lah dulu ya. Namanya? Jadi waktu kita beli dari impor namanya Ava Dead Bachelor namanya. Gitu. Nama jenisnya? Enggak, nama kelincinya. Dan itu ada di tatonya. Dan itu kelinci mini tapi kan kuping kecil tuh. Namanya panjang, Ava Dead Bachelor. Ava Dead Bachelor. Gitu. Itu artinya apa? Nggak ngerti juga ya. Breeder yang kasih nama tuh. Oh, breedernya. Dari sananya. Gitu. Ditato di mana? Di kuping kan. Kalau mereka punya kode kan di kuping tato ya. Semuanya ada? Semuanya ada, itu ada tuh situ. Kalau ini nomor ya. Gue ngeri gue. Ngeri tapi pengen, tapi takut. Takut dimakan. Tinggal. Iya. Baru mulai. Ya. Jadi Rebitri itu peternakan kelinci. Ini adanya di mana sih Bachelor ini? Kita di Puncelut Lembang. Memang suasana udaranya yang pas di situ atau di Jakarta ada nggak? Jakarta dulu, saya dulu tinggal Jakarta. Oh. Gitu. Akhirnya hijrah kita 5 tahun yang lalu. Karena pandemi. Oh, tapi sebelumnya udah kelinci belum? Udah. 2002 tuh udah hobi. Gitu. Tapi udah punya di Puncelut itu? Belum. 5 tahun Hobinya lalu. ngapain berarti? Apa? Yang waktu masih hobi masih di Jakarta itu ngapain? Iya, miara doang gitu. Oh. Kok kelinci? Apa? Kok kelinci? Nggak tahu ya. Harusnya apa? Iya maksudnya, emang banyak nggak orang yang melihara kelinci? Banyak banget. Yang hobi bener-bener banyak. Banyak ya? Banyak. Oh banyak. Bobo salah satunya. Gitu. Nah itu kan pelopor. Itu saya kelincinya. Itu kelinci coreng, Bibi teliti, paman gembul. Bibi tutup pintu. Lobi-lobi. Namanya semua tuh. Yang lebih dewasa apa tuh? Yang logo-logo kelinci ya? Iya. Playboy. Benar, ada. Tapi lo makan kelinci gak? Gue? Kalau ada dimakan sih. Ada gue belum pernah nyobain. Lo pernah nyobain bang? Belum. Gue juga belum pernah. Tapi emang itu bisa dimakan? Tapi sehat loh. Jadi maksudnya kalau kita bicara secara gue penyayang kelinci gitu ya. Iya. Tapi kan makan kalau itu dibilang ini adalah salah satu pilihan pangan yang sangat sehat itu daging kelinci. Karena apa sehatnya? Satu, dia tuh kalau dibilang non-fat ya. Dari semua daging-dagingan tuh dia paling sehat. Non-kolesterol gitu.
Non kolesterol. Bener, coba buka literasinya. Bener. Oh, gitu. Nomor 1 loh, dia paling sehat. Baru tahu. Tuh, gitu. Man mahal ya? Enggak, murah, sama kayak sama ayam. daging kalau kiloan nih. Kiloan sama daging biasa kan udah 160 ya kan? Masih di bawah. Dia tuh sekilo di kisaran 50-an lah kayaknya. 50 ribuan lah ya. Gitu. Tapi ya tergantung jumlah pasokan ya. Kalau makin banyak kan biasanya lebih murah. Itu benar tuh, rendah kolesterol, lebih rendah dari daging sapi. Iya. Sehat. Rendah lemak. Betul. Baik untuk jantung tuh. Marah saya gimana, Yok? Ih, kayak ayam, tapi teksturnya kayak domba ya. Hah? Kalau ayam kan ya nyes aja gitu kan. Iya. Kalau dia ya agak gocek-gocek dikit lah gitu ya. Di kunyahnya agak ngelawan. Gitu. Di kunyah agak ngelawan gitu. Agak ngelawan dikit. Agak ngelawan. Oh, kayak ayam tapi agak ngelawan. Gitu. Kalau ayam kan pasrah kita kunyah. Iya. Gerak. Kalau daging sapi agak ngelawan. Ada gocet-gocet dikit emang benar. Ada kiri, ada kanannya gitu. Iya. Dan seringnya kayaknya kalau kita lihat yang di Lembang-Lembang itu di sate kayaknya sering. Iya, memang kan sentranya kan. Iya, kayaknya cara pengolahannya paling sering emang sate atau? Ya sate sih paling ini ya, paling aman. Paling seru lah gitu ya. Orang kan buat digulai ada digulai. Itu paling enak. Gitu. Ada aja lo. Mana ada gulai kelinci. Jual di mana lo ngarang kali lo. Serius. Bikinnya maksudnya apa tuh? Gulai kelinci yang jual di mana? Itu di Lembang banyak. Gulai kelinci banyak? Iya, gulai kelinci. Iya kan emang pusatnya situ. Naik nih Lembang nih ya kan. Itu sebelah kanan kiri kan biasa tuh ada tuh sate kelinci. Tapi kan sate. Pasti ada gulainya. Gulai yang kayak gulai-gulai kambing. Iya, gulai kambing gitu sama. Iya, kayak gulai-gulai tongseng tapi. Iya. Itu. Nah itu. Nah itu lagi. Nah itu. Kayaknya cukup aneh sama gulai kelinci ya. Tapi dia enak. Ininya genrenya, tipenya sama. Semua kelinci bisa dimakan. Bisa. Termasuk ini. Yang ini jangan. Nggak, tapi bisa. Kalau bisa. Rasa dagingnya? Oh iya sama. Mereka semua jenis sama. Gitu. Oh. Mau kelinci yang kecil, yang gede gitu. Iya. Atau rasa apa? Iya, rasanya gitu. sama aja sebenarnya. Oh, iya. Oke, sekarang kita mulai dari harga. Oke. Ini nama kelincinya apa yang ini? Apa tadi? Ini yang gue bawa hari ini namanya New Zealand White Eropa. Kan New Zealand di New Zealand. Bener kan? Eropa pasti ditanya tuh. Ngarang semua namanya. Tuh, itu juga tuh Bang. Ada New Zealand White US, New Zealand White Euro. Tapi impor Rumania. Ini Rumania, gitu. Ya dari Eropa. Oke, New Zealand White Eropa. Karena dia asalnya New Zealand atau asalnya Eropa? Panjang itu kalau ceritain di sini ya. Iya, gimana? Jadi peranakannya? Kalau misalnya gini, kalau di dunia kelinci itu dia punya type ya, tipe. Jadi ada yang American type, ada yang Europe type. Oke. Gitu. Jadi si Amerika juga mungkin bibitnya dari Eropa, tapi sama dia di mix breed lagi atau apa, dia mau lebih apa tuh dia kembangin. Terus akhirnya di standarisasi di sana kan ada asosiasinya kan kalau di Amerika, di Eropa juga ada. Asosiasi kelinci? Ada. Arba namanya. Ini asosiasi apa nih? Asosiasi peternak. Enggak, iya peternak apa semuanya. Kelinci berasosiasi. Bikin ormas kelincinya. Iya. Ini jalan nggak dia? Enggak apa-apa. Balik lagi. Iya. Jadi asosiasi apa tuh Bang di sana? Asosiasi ya peternak ya hobi gitu-gitu deh. Oh. Oke. Nah, jadi kalau yang ini enggak, yang New Zealand White, US line sama Euro line asalnya dari New Zealand. Tapi dimodif di US. Kalau atau gimana sih? Kalau ngulik ke belakang, gue belum ngulik dalamnya ya. Maksudnya siapa yang nemuin, siapa yang bikin itu nama gitu. Cuman yang pasti kalau di si dua tipe tadi yang ada American type sama yang European type itu beda. Gitu. Nah, bedanya di karakteristik bentuknya. Nah kalau yang Amerika mungkin kalau lihat gambarnya tuh dia mukanya kan lebih lonjong. Iya benar. Gitu ya. Oke. Terus kupingnya lebih panjang. Nah, kalau di Amerika mereka melihat postur penilaian karena kan semua kelinci dikontesin nih. Iya. Dia tuh ngelihat bokong yang paling montok itu wah ini dia, ini top line nih juara nih gitu. Tapi kalau yang di Eropa dia modelnya dia berdiri. Kalau yang lebih gagah dia yang lebih juara. Oh, penilaiannya tuh beda. Beda gitu. Makanya yang Eropa tuh palanya gede-gede semua. Oke. Karena gagah. Hidung juga lebih pesek. Lebih pesek. Gitu. Jadi mereka punya selera ya. Kalau lagi dikontesin, dia diapain? Nih, model kayak misalnya ada tempat posing gini kan. Ya udah mereka ntar tuh sama juri
disuruh pose yang sesuai standarnya gitu kan. Iya. Kalau yang Amerika pasti standarnya dia harus kepalanya gitu kan. Tapi kalau untuk kelinci yang tipe pedaging gini, dia harus pedaging maksudnya? Maksudnya tuh bukan pedagang. Hah? Pedaging. Pedaging itu yang ternak pedagang gitu. Iya. Jadi dia ngeliat tuh kayak bokongnya ini makin harus gitu. Itu US tadi ya? Itu US. Kalau dia tuh harus nongol pala di atas. Berdiri gitu. Itu otomatis nggak? Maksudnya otomatis bisa pose atau harus dilatih? Harus dilatih. Gitu. Karena kan kelinci sebenarnya bukan masalah dia nggak bisa pose itu aja. Dia kan begitu ditaruh di mana juga pengennya lari, gerak gitu kan. Ini kok enggak sih? Nah ini kan kayak kita sering pegang-pegang dia gitu kan di meja posing. Lama-lama dia tahu untuk dia punya formnya gitu. Kayak gitu. Bisa ngelatih kelinci. Iya, dilatih. Bisa. Nah, kalau di sini di Indonesia dia nilainya pakai apa? Apa tuh? Kalau itu kan tadi US nilai bohongnya, kalau ini Europe. Ya kalau kita kontes di sini ada Indonesia tuh lebih condong ngarahnya ke US type. Gitu. Tapi sebentar, ini mic lo udah dipasang belum sih? Udah. Udah aman. Oh di dalam ya? Di dalam, udah. Nggak ketelan. Dari tadi gue liatin di mana mic-nya ya. Oke. Di kelinci taruh itu dekat situ. Kalau ini namanya New Zealand White Euro. Kalau yang itu? Ini Netherland Dwarf. Netherland Dwarf, kupingnya kecil. Iya. Dari? Ini dari US. Netherland Dwarf dari US? Iya, asal breednya ya. Asal breednya? Netherland Dwarf dari US? Iya. Jenisnya Netherland Dwarf, tapi impor dari US? US. Ini lo impor dari US? Kalau yang ini nggak, ini Thailand. Ini khusus yang ini Thailand. Tapi US? Iya. Gimana sih? Nih ya, jenisnya Netherland Dwarf. Netherland kan Eropa ya. Eropa. Jenisnya terus tapi dikembangbiakan di US. US, betul. Dikirim ke Thailand. Betul. Thailand baru ekspor lagi. HI banget. HI ini hubungan internasional nih. Ini kelinci HI. Dari kelinci ya. Kelinci asal lo Belanda, tapi lo diberanakin di Amerika lo. Tapi lo nyimeng di Thailand. Nyimeng di Thailand baru pindah ke sini. Ini berarti impor dari Thailand? Dari Thailand. Pakai itu nggak sih, izin-izin khusus nggak sih? Macam-macam. Impor gini? Iya, susah. Ribet lah gitu. Karena kan kita... biar yang lain nggak ikut. Susah. Ribet lah jadi orang yang mau hobi jadi nggak jalan. Nggak, aman. Nggak, kita aja kan kalau pulang dari luar negeri kan ada tuh kan yang karantina, kalau bawa apa, yang kayak gitu-gitu pasti kan? Iya. Jadi tantangannya tuh kalau di kelinci sekarang tuh luar biasa. Maksudnya, kalau dulu waktu kita juga pernah ada proses ekspor juga kan, main kirim aja, terus impor juga dulu tinggal beli kirim aja nyampe tuh, ya karantina sehari lah ya atau 2 hari tuh oke. Tapi sekarang tuh harus ada dites dulu, dites darahnya, dia mengandung ada serologis positif nggak tuh penyakit atau macam-macam lah gitu-gitu. Kalau sampai ada tuh semua hewan itu yang terdeteksi virus harus balikin ke negara asal. Negara asal. Biaya lagi tuh. Kita yang bayar kita harus bayar juga ongkosnya. Kelinci hilang, ongkos keluar lagi. Ini berapa? Ini sampai sini ya, 35 juta. Seekor. Jualnya? Jual sih belum tahu. Suka-suka ya. Suka pedagang loh. Iya nggak? Iya. Rahma udah mau makelarin soalnya. Rahma udah mau makelarin ya. Selisih manajemen ya. Nggak masalah kan 35 sampai sini, cuman kan nggak gampang. Nah, lo punya duit 35, belum tentu bisa nyampe sini. Sabar nggak ngurusnya? Iya, segala macam persyaratannya. Ini ngirim berapa kemarin ke sini? Ini kemarin kita tahapan ya, jadi 5. Setiap kali ngirim 5 gitu. Udah berapa sekarang? Sekarang udah 10. Terus. Baru yang ini tuh berapa? Ini 15 juta. Datangnya ke sini 15 juta. Sama kalau ini belum mau ongkos 15 juta. Ongkosnya 8 jutaan lah Thailand. 23. Iya, 23-an. Berapa? Ngirim berapa banyak? Kalau ini 2023 kita 8 ekor waktu itu. Oh, tapi kan 8 juta itu untuk ongkir. Oh, 1 ekor. Hah? Per ekor kan kalau ngirim-ngirim gini tuh ongkosnya per ekor. Per ekor 8 juta. Gitu. Serius. Same day nggak itu? Same day? Same day, bener Same day. Iya. Oh, ada pesawat? Naik pesawat lah. Penumpang ya, diselipin di pesawat penumpang. Bener. Ini 23, lo berapa? 8. Ongkosnya? Bukan, punya berapa?
Waktu datangnya 8. Waktu datang. Kan dulu 2000 berapa tadi? 2023. 2023. 184. Cepet ya. Cepet gua ya kalau ngambil. gitu. Nah, kita kalau ngitungin duit orang, Cepet cepet. Ya duit orang. Yang penting duit orang aja, cepet. Iya, tambah 350. Buset, udah 534 kan. Tapi semuanya effortnya luar biasa. Iya, tahu. Kenapa nambahin ya? Iya. Biar orang kagak ikut. Biar lo main sendiri, gua tahu. Enggak. Maksudnya, gue mau cerita. Iya. Waktu mau dapetin si kelinci ini, Iya. kan biasanya tuh waktu itu kita ditip sama breeder yang di Thailand. Mereka pada shipping kan kayak barengan gitu ya. Oke deh, nitip deh sekian gitu. Terus akhirnya Nitip si ini nih, si sama New Zealand sama ini. peternak Thailand. Iya, nitip dia emang. Nitip dia. New Zealand White ya. Impor dari Romania? Enggak, Oh? dari Belanda. Dari Belanda. Eropanya. Set nyampe ceritanya nih. Tapi kualitasnya jauh di bawah ini. Nah, singkat cerita akhirnya mau ngimpor lagi dong. Gitu kan. Wah, nyari yang bagus gimana nih? Itu semua Facebook saya cari tuh Cing Abdul. 150 orang lah gitu ya, yang pokoknya ada fotonya ada kelinci ini di DM gitu di Messenger kan. Dengan bahasa Romania lah. Bahasa macem-macem lah gitu kan. Itu 150 yang balas cuma 2. Karena nggak tahu. Mereka breeder memang. Breeder atau pehobi lagi Iya, ya. atau pehobi. Kan mereka ada asosiasi gitu banyak kan. Yang balas cuma 2. Salah satunya ini yang ini. Salah satunya udah dia. yang emang penjual, emang pengekspor. Enggak, peternak. Justru mereka orang Romania khusus ya, Eropa Timur tuh kayak dia mikirin, wah, saya maunya COD. Pokoknya lo datang, bayar, bawa pulang. Terus kita bilang, kita Indonesia mana kan? Dia aja kata di googling sama dia. Iya. Oh, Indonesia jauh ya katanya. Punclut. Makin nggak ngerti lagi. Punclut mana? Unpar dekat Unpar. Unpar dekat Unpar. RSAU situ. Salamun. Nah, sekarang lo yang di Punclut itu ada berapa kelinci? Semua jenis ya? Iya. Jadi kita cuma ternak 2 jenis ini aja, Netherland Dwarf sama si New Zealand White ini. Kalau ini sih banyak. Ini sampai sini diternakin di sini. Ini diternakin gitu. Tapi bisa ya? Disilang-silangin enggak? Enggak, dia dengan jenis yang sama. Dengan jenis yang sama. Tapi disilangin bisa? Bisa, cuman nanti jadinya aneh. Iya bener ya. Gitu. Jadi nggak ada tipenya. Punclut white nanti namanya. Masa ada berapa? Berapa ya? Kita kandang kalau saya ada itunya 150-an lah ya. Yang ini? Yang ini. Banyak Gitu banget. Ini kadang yang begini. Ya. Ini 150. Bagus. Kali 15 lang. Lo kaliin dong, lo nggak kaliin sih lo. Lo kok nggak kaliin Itu sih? kan baru harga. Iya. Minimal ya. Minimal. Berarti memang ininya banyak Bang peminat yang si Netherland Dwarf. Peminat itu banyak. Kenapa itu yang dibanyakin? Karena itu banyak yang minat. Sebenarnya jenis kelinci kan banyak ya. Iya. Orang juga banyak suka yang jenis ini itu gitu kan. Tapi mungkin kalau yang jenis Netherland Dwarf ini serunya nggak semua orang atau orang yang ngebreed juga, misalnya bagus sama bagus nih, nggak semua tuh anaknya juga pasti bagus-bagus. Jadi seleksinya tuh luar biasa. Seleksinya gitu. Jadi mungkin aja ada yang jelek nih dari breed. Pasti. Itu apa? Jelek tuh apa? Jadi misalnya gini, ini kan oke nih komposisinya compact nih, kupingnya pendek. Iya. Ada yang misal kuping rada panjang dikit, atau palanya rada kurang pesek gitu kan. Iya. Badannya agak gede, gitu-gitu. Jelek secara dia nggak masuk SOP-nya untuk show. Kalau kontes. Untuk kontes. Iya. Tapi kalau untuk breed sebenarnya kalau kita sebagai breeder gitu ya, tahu selaknya gitu ya, tuh yang bahasanya yang jelek-jelek tadi tuh, itu bagus nurunin anak-anaknya. Biasanya gitu, nurunin anak yang show-nya dari yang kualitas yang di bawah biasa itu. justru orang tuanya anaknya malah bagus. Betul. Itu jelek sama jelek dikawinin apa jelek sama bagus dikawinin? Bagus. Jelek sama bagus dikawinin, keluarnya jadi bagus. Bagus. Bagus sama bagus belum tentu bagus. Belum tentu bagus, gitu. Jadi kalau untuk breeding ada kayak algoritmanya lah ya. Iya. Ya genetik yang namanya kan. Iya. Ya ngulik-ngulik akhirnya. Satu lagi ini juga diternakin di sana. Ternakin. New Zealand. Tapi bukan yang gede ini. Enggak, baru nih. Oh, ini baru. Baru banget. Tahun ini baru. Baru nyampe tuh masih ada paspornya, Bang. Iya. Masih. Tiket US tuh. Dia ngerti nggak sih? Kayak kan masih Romania bahasanya. bukan, Iya, maksud gue tuh si kelinci itu piaraan yang ngerti nggak? Sini. Oh dia. Jadi nggak kayak kalau kucing kan kurang ajar ya. banding berapa? Iya benar. Kalau kucing oke. Nggak dipanggil juga nggak mau nengok itu dia. Kalau kucing. Iya. Kucing kan dia. Kalau ini anjing kan
Ayo Blacky, nyamperin. Kalau kucing kan cuek, kita mau panggil Blacky kan. Tapi kalau udah lapar, gesot-gesot ya. Ya, gitu. Kalau ini gimana? Kalau kelinci tuh enggak ya. Tipikal dia emang kayak hewan yang dikadel gitu ya, digendong-gendong, diunyel-unyel gitu ya. Iya. Tapi 1 banding berapa tuh ada kelinci yang benar-benar bisa dia kayak bonding ya sama yang punya gitu. Ya, itu tergantung apanya? Itu tergantung yang punya, apa tergantung kelinci? Antara tergantung yang punya, dia nge-treat si kelincinya, atau bisa jadi si kelinci itu emang punya karakter yang bagus. Gitu. Bisa begitu ya. Nah lo termasuk yang disamperin nggak? Kita boro-boro mau bonding, kelinci banyak kan. Bener gitu? Gitu kan? Dia ternak aja udah. Iya. Gitu. Bini gua aja gua pakein itu kelinci. Nurut itu ya. Gitu dari dekat lo copot. Jauh lo pakein. Ya, ini perputarannya nih. Dari 150 itu. Kalau didagangin perputarannya berapa lama? Perputaran apa dulu nih? Keluar dijualnya. Iya. Jadi kan kalau bicara itu berarti bicara breeding ya? Iya. Kita berhitung misalnya punya indukan berapa dulu nih. Misalnya dari 150 anggaplah 100 ekor betina ya. Kalau betina ini dia produktif, kalau jenis ini beranaknya 2-3 ekor. Gitu, let's say 2 ekor ya. Per tahun? Enggak, per bulan. Per 2 bulan. Per 2 bulan beranak? Iya, kan dia kan produksi sebulan doang. Kan encu sekarang, bulan depan lahir dia. Iya kan? Habis itu ada USG gitu-gitu aja. Enggak pakai. Ngidam. Enggak pakai. Mau trimester 1 enggak ada. Enggak ada. Senam hamil enggak ada juga. Kegel enggak ada. Ya, oke. Bulan depan udah cerot ya kan? Iya, bulan depan berapa? 2 sampai 3 anak. Iya. Oke. Bulan depannya lagi hamil lagi. Udah bisa sapi. Gitu. Jadi sebulan doang? Sebulan doang masa nyusuin segala macam? Nyusuin sih bagusnya 2 bulan. Cuman maksudnya setelah sebulan lahiran, sebulan kemudian tuh si anak itu udah bisa sapi juga. Oh, bisa gitu. jadi si ibu udah bisa dijual. Si ibunya udah bisa juga ibunya diberi dari lagi. 2 minggu udah disikat. Dasar nafsu kelinci. Ada buat ejekan baru kok. Iya. Nafsu kelinci. Kelinci. Ya lu nggak tahu. Lu nggak ngerti lu. Netherland dwarf. Iya. Ini umur berapa? Ini sekarang setahunan lah. Setahunan. Berarti ini dia nggak bakal gede lagi segini. Udah segini. Ini hasil breeding atau yang masih dari Thailand ini? Apa ya? Ini yang spesifik ini. Ini dari Thailand. Yang masih dari Thailand asli. Thailand. Bukan yang hasil breeding di Puncak. Ada. Beda lagi. Beda lagi. Laki apa perempuan? Ini laki. Berarti dia buat ini nih, buat pejantan. Ngencrutin si betina. Berarti dia nggak tahu dia anaknya udah berapa nih. Anaknya sekarang banyak ya. Cina dikit 2 minggu diberi, 2 minggu diberi. Ini warna yang lagi tren banget namanya orange kan? Itu orange sebutannya? Ini. Ini lagi warna ada trennya. Ada trennya. Kayak lovebird tuh tau kan? Iya. Begitu ya kan, lagi rame itu. Nah ini kelinci juga ini. Terus sekarang dapat warna ini gimana? Orang tuanya harus ini dong? Harus ini. Dua-duanya? Gitu. Harus dua-duanya. Kalau kita silangin nama yang putih, dia ada putih nggak? Si ini ada. Jadi kalau si Netherland Dwarf ini punya 54 warna dia. Oh. Kalau kita breakdown ya, banyak. 4 warna. Kalau nggak salah sih gue apa kelebihan gitu. Nggak, ada warna apa aja kan binatang ya? Macam-macam. Abu-abu, hitam. Kalau di hewan lah ya, kan ada warna chestnut, ada opal, ada squirrel, ada black otter, black tan, ada Himalayan, wah gitu. Gambir mah ada burung dara. Oh iya. Blorok, belantong ya benar. Tritis. Nah, kalau ini sama putih, nongolnya apa? Kemungkinan dia akan false di warna putih banyakannya. Oh, enggak jadi putih, ada coklat-coklatnya, ada. Enggak. Dia nggak punya motif ya, kelinci? Punya. Ada yang broken warnanya. Broken color gitu. Berapa banget nih soal. Enggak, tapi kan kalau broken kan putih tapi nggak putih-putih banget. Kayak sapi gitu kan? Ya. Itulah broken tuh sebutannya. Oh. Gitu. Kalau misalnya sininya putih, sininya orange gitu? Ada itu, benar broken orange namanya. Apa? Broken orange. Nah itu tuh. Ya, Checker giant. Tapi emang dia begitu kan? Emang begitu. Bukan karena persilangan. Memang bukan, emang begitu. Memang begitu kan? Begitu. Nah kalau kayak yang Transylvania tuh, lu bisa hidungnya hitam. Iya. Kupingnya jadi hitam. Ujung-ujungnya kan? Gitu. Ya sebutannya hampir mirip kayak di atas Californian. Ada lagi Himalayan tuh sama corak-corak gitu. Oke, kucing dong Himalayan. Iya gitu. Ujung-ujungnya kan? Iya, hitam-hitam, matenya hitam. Tapi kalau di Jakarta putih semua itu.
Sisa. Percaya nggak? Jadi kalau kelinci-kelinci yang model type warna kayak tadi tuh, kalau di tempat dingin keluar tuh warnanya. Hah? Nongol gitu kan? Iya. Coba bawa ke Jakarta aja, 2 minggu aja luntur. Ngilang. Hilang. Dah. Kok bisa Mutasi. Lah, jadi misalnya ada orang yang udah beli dari warnanya hitam, dia tinggal di Jakarta, berubah. Kembali nggak uang? Saya minta hitam lagi. Di AC-in. Iya, di AC-in. Nah, misalnya di Jakarta tapi di ruangan yang dingin, tetap bisa tutup. Tapi nggak maksimal. Karena bukan suhu asli. Bukan suhu gitu. aslinya. Wah. Gitu. Baru tahu. Tricky. Ada begini. Di kucing juga gitu loh, sama. Oh, kucing juga gitu. Oh. Nah, yang di Bandung lo pakai AC nggak? Ini si kandang-kandang. Ada satu ruangan pakai AC. Nih buat yang dia nih nanti. Ini. Kalau yang lain enggak. Sertifikasi Udah dingin sih. AC. Emang udah dingin. Puncelut. 35 juta. Nmax man. Nmax turbo. Nmax. Carade lah dapat lah Daihatsu Carade. Seret deh sih. Seret. Di Sobon dapat. Sobon mah dikandasin. Verosa. Verosa dapat. Anjir. 35 juta. Boleh juga. Nah, orang kalau melihara ya untuk dikadal-kadal gitu doang ya. Iya, gitu. Sebenarnya hampir sama kucing ya. Bener. Gendong-gendong. Digendong-gendong ya. Ini berarti ini kan baru nih, baru datang ini. Baru banget. Akan diternakin nanti. Akan diternakin. Rabbit. Udah ada lawannya. Di Bachelor. Apa tuh? Lawan yang buat ininya emaknya apa? Oh, betinanya. Oh, udah. Udah pada kawin. Hah? Baru landing, nyampe Bandung 2 hari kemudian, terus Ini iya. Ada videonya tuh. Ada videonya lagi. video kelinci kawin. Iya. Belum pernah lihat ya? Kelinci kawin belum pernah lihat ya? Belum. Waduh, coba gue bawa betinanya. Dah. Lo suruh kawinin di sini. Iya, gitu. Bisa langsung dia. Bisa. Dia selalu birahi. Selalu. Oh, dia selalu birahi. Bener. Ya kan kalau jadi nanti anaknya hoho sama hihi kan. Kayak burung dong. Burung tuh selalu birahi. Oh gitu ya? Oh gitu. Burung dara tuh. Burung mana dulu nih? Burung dara. Burung dara ya, perempuan nih. Ada perempuan baru. Langsung. Oh iya. Dikasih laki-lakinya langsung melipir ke ini, kalau si ceweknya mau langsung diberi. Oh. Makanya perempuannya kalau mau disebutannya lenje. Iya, lenje. Perempuan merpati. Perempuan merpati yang mauan. Oh, lenje. Lenje deh. Kelinci juga gitu. Lenje juga. Kalau sebutan lenje tuh gini, kan kita ngelus nih. Iya. Tiba-tiba dia nungging, cut gitu. Nah, itu tanda dia mau ya. Iya, aduh ini bukan betina sih. Iya. Kalau betina digini-gini nih dia nungging nih. Oh. Gini doang, Bang. Iya gitu. Gini doang. Duh, nongkrong doang. Gitu-gitu, ntar dia apa cus gitu kan. Tapi kelinci tapi dogi. Gayanya. Iya. Kelinci style. Iya, kelinci style tapi dogi. Udah keluar. Tenang. Ih, Mukanya ya bener ini banget ya. maaf. Bang Romania, Bang. Masuk lagi. 355 juta. Ini emang dia nggak banyak penyesuaian pas dibawa ke sini? Dari si kelincinya. Kalau yang dari luar negeri itu gimana, Bang? Penyesuaian tuh gimana ya? Terus dia kayak kaget dulu nggak nih baru Adaptasi suhunya. Suhu pasti. Makanya kan kita Dia gigit gak sih? enggak. Tapi doyannya ngemil kayu, ngemil sepatu. Ngemil Kayak ayap. Ngemil tangan ini lama-lama habis. Kebetulan kelingking dia paling suka. Iya. Oh, tapi nggak lama ya penyesuaian dia ke Enggak. lingkungan baru? Asal suhu lah, intinya suhu Aja ya? Kalau suhunya dingin dia aman udah. Berapa nih suhunya? Berapa derajat dia? Wah, kalau di Romania kan berapa tuh ya? Kalau Bandung itu berapa ya? 20 ya? 20-an ya? 20-an mah dapat Nah, kayaknya. aman lah, masih aman lah. 20. Kalau di sana mah bisa Minus kali. Minus kayaknya tuh. Iya, makanya bulunya tebel banget. Nanti bisa berubah kan nanti mengadaptasi di sini bulunya? Enggak. Ada kalau- rokok itu rokok. kalau misalnya dengan ya misalnya orang piara di tempat suhu yang panas gitu ya. Pastinya akan ngurangin density Bulunya. Gitu, Rontok gitu ya? rontok. Oh. Atau jadi tipis Iya, gitu, jadi enggak tipis yang ya. begini lagi Itu udah fluffy. pasti ya? Ah, pasti. Yang bulu-bulu lah. Oh. Yang berbulu pasti begitu. Jadi sayang kalau lu melihara ini tapi di Jakarta gitu atau di Atau lo pelihara di tempatnya dikasih AC semua. AC. Harus gitu. kayak melihara husky. Apa, Iya, anjing, benar. ya kan harus didingin. Alaska Malamute Kucing di juga. sini. Malamute ya kan Wah, harus. ngeri tuh. Kucing juga gitu ada. kan? Kucing Ada juga. beberapa yang harus pakai AC. Emang harus komit kalau mau melihara yang begini ya. Eksotik ya. Iya. Oh. Jadi lo ngejual paling murah 15 juta. Anakan ya? Hah? Wah, ini sih ide Cingarda sih, boleh juga. Boleh. Misalnya kayak ini bisa dijual dari mulai umur berapa? Kalau ini 2 bulan. 2 bulan udah bisa. Udah bisa, gitu. Wah, 2 bulan lagi lucu-lucunya.
lagi bulat-bulatnya. Iya, masih gitu. kecil ya. Itu berapaan 2 bulan itu lo jual? Itu kan balik lagi range quality ya. Bisa jadi yang paling biasa 3 juta, paling 5 biasa. Juta sampai ke ya 15 lah. Gitu. Anak 2 bulan. Dari ini anakannya dijualnya ekspor lagi? Oh enggak, kalau ini banyak kan domestik ya. Domestik. Tapi lo ekspor nggak? Ekspor. Sebelumnya. Apa? Yang ekspor apa berarti? Waktu kita cerita ekspor tuh saya berarti 2020, 2021. Sekarang udah nggak lagi? Sekarang bukan yang kayak waktu itu. Waktu itu ekspornya masif. Bisa sekali ngirim 200. Wah. Iya. 200 kelinci? 200 kelinci sekali ngirim ya? Gua kaliin lah gitu. Iya. Ada kok, ada di berita. Aman-aman. Maksudnya valid semuanya. 200 kelinci? Iya gitu. Naik Lion Air? Bukan. Duduk sini. Duduk sempit. Naik apa ya? Ke Filipina, naik apa tuh Filipina? Filipina Island ya. Gitu. 200? Sekali ngirim. Tipe apa itu kelinci? Nah, jadi kalau cerita itu punya cerita nih. Sebenarnya singkatnya, gue hobi jenisnya kan Netherland Dwarf kan. Iya. Terus begitu kita pandemi ini sekeluarga hijrah pindah ke Punclut itu kan. Iya. Terus tiba-tiba 2 minggu kemudian kita dapat orderan dari Filipina. Karena mereka tuh masuk lewat Facebook kan. Banyak tuh nyari beli kelinci kemana-mana. Dan yang banyak jualan itu orang Lembang. Gitu, singkat cerita gitu kan. Ke Filipina. Singkat cerita tuh gue nggak ngerti kan, karena nggak main Facebook. Orang pada jualan hewan kan di Facebook ya. Iya. Tiba-tiba gue ngucuk-ngucuk ke peternak Lembang lah gitu ya. Tiba-tiba dia dapat telepon dari orang Filipina bahasa Inggris. Wah, gue nggak ngerti. Wah, ada Kang Yoga nih gitu. Ngobrol, ceritanya bisa dikit-dikit lah ya. Singkat cerita, deal deh. Udah, dari deal situ sekali ngirim waktu itu masih 60 lah. Begitu 60, permintaannya adalah kelinci New Zealand White. Yang mana itu? Europe. Yang kalau kita lokal ya sebutannya ya, tapi tipenya tipe US. Gitu. Sedangkan gua nggak breeding itu kan. Nah lu. Tapi yang punya yang tadi ditelepon. Si yang itu yang ditelepon. Ya gua brokerin aja kan. Begitu gua brokerin ya udah akhirnya lanjut. Karena kepercayaan tadi akhirnya ya udah mereka kayak repeat order terus. Nah, tapi waktu itu jadi cerita sejarah dunia ya, maksudnya dunia di perkelincian. Bahwa eksportasi terbesar itu terjadi di saat itu dan itu dari Indonesia ke Filipina. 200 itu? Lebih. Total tuh 5.000 ya. Jadi ekspor kelinci terbesar. 5.000 kaliin dulu. Tapi 5.000. Gua tuh kebagian 1.000 lah ya gitu ya. 5.000. Sisanya tuh banyak banget gitu. Sampai akhirnya mengerucut jadi cuma 2 orang yang bisa ekspor. Dan salah satunya lo? Salah satu kita. Gitu. 1.000 bang kelinci bang. Jadi saat itu pandemi itu adalah ekspor terbesar. Dunia. Serius dunia itu. Jadi dari Indonesia ke Filipina aja itu kan? Iya. Tujuannya kenapa yang Filipina butuh banyak banget? Nah, jadi ceritanya mungkin bisa buka ada beritanya. Enggak, jadi kan di Filipina itu kan mereka mayoritasnya makan daging B2. Gitu kan. Singkat cerita, ada virus yang namanya African disease. African disease itu virusnya si B2 tuh. Mati seketika tuh se-Filipina itu mati. Ininya peternaknya, ternak B2-nya. Iya, semua si babi pada mati. Sampai yang masih hidup dimusnahin. Gitu. Ya udah kan, kolaps lah gitu kan. Nah, si pengusaha-pengusaha B2 tadi akhirnya banting setir nih kemana untuk produksi meat ya kan, daging kan. Ya udah deh, Indonesia paling dekat. Akhirnya udah mereka cari-cari lah gitu kan. Ya ada yang kebutuhannya untuk si industri, ada yang kebutuhan juga buat hobis ya kan. Jadi yang kayak gini-gini nyelip lah 1-2 gitu-gitu. Untuk hobi ya. Tapi 95% itu orang nyarinya si New Zealand White itu. Untuk dimakan? Jadi di sana tuh di breeding dulu, baru nanti dimakan. Gitu. Kalau di luar tuh kayak di Malaysia apa lapcon ya, apa disebutnya tuh? Apa tuh? Jadi kayak ya kelinci guling gitu ya. Ya gitu. Makannya gitu, cara makan. Sekelinci-kelincinya gitu. Sekelinci-kelinci. Kayak kambing guling gitu. Iya. Ih banyak loh di YouTube. Lapcon sebutannya, enak loh. Di Malaysia itu? Malaysia, Filipina. Gitu. Ekspor terbesar dunia kelinci. 5.000 kelinci pindah. Dari Lembang. Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ya dari Lembang pastinya. Iya. Kalau di Indonesia, peternak kelinci sentranya di mana? Lembang. Oh Lembang. Emang Lembang banyak. Emang sentranya kan. Kenapa bisa di Lembang banyak? Karena suhunya atau emang ada kelinci asli Lembang? Itu banyak cerita sih. Jadi kalau awal mula kenapa ada kelinci atau Lembang itu jadi sentra, dulu tuh banyak misionaris ya. Yang ke Lembang lah gitu ya. Nah mereka dari Perancis lah.
Kalau tahu ke Lembang, tahu ini nggak sih Gereja Karmel nggak? Enggak tahu. Di Lembang? Di Lembang tuh. Oh, ada. Jadi itu kan misionaris itu kayak mereka tuh bawa kelinci Anggora, kelinci apa yang dari Perancis dari mana. Terus mereka breeding. Terus nanti yang urus kan orang Lembang. Iya. Sama orang Lembang kawinnya sama lokal gitu. Akhirnya banyak gitu. Ya orang 2 minggu diberi, 2 minggu diberi. Iya kan? Iya. Banyak ya. Banyak. Jadi kayak gitulah. Katanya gitu awal mulanya kenapa jadi banyak kelinci di Lembang. Bener. Tapi budaya makan daging kelinci ya dari dulu itu. maksudnya udah rame gak sih? Siapa ya negara nomor 1 tuh Italia kalau nggak salah ya. Makan kelinci? Iya. Kedua Cina. Cina tuh kelinci banget. Dia tuh bukan kayak kita ya. Kita kan mungkin miara paling banyak berapa ratus gitu ya. Iya. Cina mah jutaan loh. Kelinci? Iya, sekali breeding tuh jutaan. Terus jadi potong tuh ada industri kan ada. Di YouTube juga ada jutaan. Jutaan kelinci? Gitu. Banyak muncul di sana kali. Buat dimakan. Buat dimakan. Buat itu makanan gizi gratisnya apa? MBG. MBG. Makan bergizi gratis. Di Cina. Iya bener. Nih kita ngomong politik ntar lagi. Enggak. Nggak kan makan di Cina. Iya. Di Cina ya. Makan di Cina, iya. Oh gitu. Mbak. Nah, kalau itu harganya mahal-mahal, kalau untuk yang dimakan itu kan, tapi kok murah. Ininya apa harganya? Per kilonya? Iya, beda jenis. Oh, beda jenis. Gitu. Satu kan jenisnya harus jenis kelinci pedaging. Atau kalau di luar itu orang nyebutnya kelinci yang upkir lah ya. Oke. Upkir itu lah berarti ini nggak bisa kontes nih. Iya. Nah, sebutannya dikuling. Dikuling dipotong gitu. Supaya Dikuling. si genetik yang kurang bagus ini nggak menurun terus gitu. Akhirnya dimakan. Tapi tadi yang dikirim ini juga tipenya New Zealand. New Zealand. Berarti bisa ya ada yang New Zealand yang dimakan juga. Iya itu si yang US type itu. Kalau ini kan, aduh. Iya nggak sih? Maksudnya nih, misalnya dia beli nih ya, 35 juta, tapi dia peternak daging nih. Dia punya cewekan nih pasti. Jadi si ini dikawinin nih sama cewekan. Lokal. Si lokal. Beranak. Nah itu yang bakal bisa dimakan. Tapi dia akan gunakan ini terus untuk sebagai si cowok pejantan yang ngencrutin cewek-cewek itu. Ya sayang kalau pakai ini ya. Ya sayang gitu kan. Sayang. Pastinya kan kalaupun di mixing kan juga nanti ya lumayan cakep kan. Ada yang cakepnya lah ya. Iya. Tiba-tiba disembelih kan gimana gitu. Dia tadi sembelih dulu gitu. Iya dong. Sama lah kayak kambing domba. Iya. Karena jarang, jadi kita nggak kebayang. Dia ngapain gue nih? Dia ngapain gue tuh? Nyum sepatu aja, nyum sepatu. Emang di Romania makanannya New Balance kalau nggak salah. New Balance. Iya, makanannya New Balance. Nike nggak ya? Nike nggak dia. Ih, gede banget. Nyari jari. Mukanya gede banget. Ini bentuk mukanya. Berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo katanya nih. Lu berani lang? Megang. Nanti kan gue megang. Gendong nggak berani ah. Takut salah gendongnya, nggak berani. Tuh. Kabur dia. Kita pegangnya jangan kupingnya ya? Nggak boleh. Karena kan nggak bisa kan? Iya, dia diketeknya terus pantatnya dibopoh gitu. oh, misalnya kupingnya mau diangkat. Nggak boleh. Kalau bocah-bocah kan itu kan. Nah itu salah tuh. Salah. Rejong. Itu mah kayak dijambak rasanya ya, kayak dijenggut kepalanya. Gue mau marahin bingung tuh. Dirut. Ya kan? Tapi dipajang lagi motornya. Papa. Ya udahlah, nggak cair ntar. Nah kayak gini nih. Nah, betul. Kayak gendong orang aja di sininya, di keteknya gitu ya. Oh. Bisa ternak kelinci ya. Ada begini. Ekspor. Biasanya sekarang udah nggak ekspor lagi. Ekspornya ekspor hobi aja. Jadi untuk penghobi. Ada 1-2 misalnya kemana gitu kan. Nah itu, ya tapi ngurusnya sih ya. Ngurus. Berarti ekspor ya satuan misalnya ada yang mau beli kelinci kontes gitu. Iya. Tapi gitu. ada aja terus. Ada aja. Dari mana aja? Kemarin kita Kuwait. Gitu. Apa dia? Kelinci ini? Iya kelinci ini. Berapa? Apa ya kita jual ya? Berapa banyak ekor? Dia masih minta 2 ekor. Saya kasih harus minimum 8. Iya jauh-jauh ke Kuwait cuma 2. Iya makanya saya bilang 8, harus 8 gitu. Terus mau dia 8? Dia lagi milih dia. Oh dia belum nih? Lagi proses. Lagi proses, tapi dia mau 8 nih? Mau 8. Berapa satunya? Nah. Murah kita mah. Kalau kita yang jual murah. Murahnya berapa? Kan murah kali dihitung nih. Iya. Murah kali 8. Kalau kita range $500 lah.
8 jutaan berarti. 8 jutaan. Satu kelinci. Di luar ongkir. Udah nyampe. Di luar ongkir. Belum. Oh, di luar ongkir. Luar ongkir kan. Gitu. Ongkir bisa $250 lah. Mau berdiri gede juga ya. Ke Kuwait Gitu. ya. Kuwait. Ongkir 4 juta, 3-4 juta. Iya, kurang lebih segitu. Kalau di dunia paling gede di mana, Brother? Itu tadi US, Eropa. US. Gitu. US ya. US, paling Eropa tuh paling gede. Gitu. So kenapa dia nggak beli dari Eropa gitu atau dari? Nah, lebih mahal ongkosnya. Oh. Gitu. Karena di sini pakai Gojek ya dikirim. Instan tadi. Instan. Instan dia. Same day. Same day. Oh, kira mahal ya kalau Mahal banget. Nah, yang terakhir yang udah berhasil yang udah pernah proses ekspor kemana terakhir sebelum si Kuwait ini? Terakhir ya. Tapi jalurnya bukan jalur normal. Jangan cerita. Gitu. Enggak, artinya maksudnya kadang tuh kita punya klien yang datang aja, abis itu mereka ngurus sendiri, kita nggak tahu lah. Oh, datang langsung. Iya gitu. Ya udah, misalnya dia yang ngurus lah. Ceritanya orang Korea lah datang. Ya udah, ini suka ini sepasang, ya udah dia beli. Ya udah dia yang ngurus tuh bawahnya. Saya bilang mau diurus nggak gitu kan? Oh nggak usah, saya biasa gitu-gitu. Terus singkat cerita nih orang begitu kita cerita tahu, oh dia punya forwarding shipment gitu kan, yang kapal apalah gitu kan. Dalam hati gue apa diselipin di situ kali gitu. Tapi kan lama kalau di laut, kalau lewat laut. Oh dia punya juga kali pakai pesawat. Tapi rata-rata pakai pesawat. Kalau ngirim harusnya pakai pesawat, karena kan biar durasinya nggak terlalu lama kan. Iya. Gitu. Oh ada orang datang terus dia urus sendiri aja gitu ya. Tapi ini aktif juga nih Bun, dia Bun aktif ya Bun. Orang Romania Bun lagi lihat pasar Minggu. Apa? Sama kucing? Enggak berantem? Enggak berantem. Oh, kalau segede gini mah. Dikawinin dia tapi. Dikawinin ada kucing bengong pernah tuh. Kelinci gua ada tuh. Namanya si Dodi. Dodi. Kawinin kucing atau dikawinin kucing? Kucing lagi bengong kan dia gitu. Terus kucing juga gini, apa sih lo gitu. Tapi kan kucing juga kalau birahi cewek emang begini juga. Iya. Emang nungging juga tuh kucing. Mana kata kucing gitu kan? Kok beda ya? Iya. Kelinci ya kamu, nggak gendong kamu kelinci gitu. Dasar nafsu kelinci bener nih. Iya. Tapi kalau segede gini sih kucing takut juga kan? Takut lah kalau yang segede gini Bang. Kalau kelinci kecil-kecil mungkin juga kucing apaan sih? Iya. Dia beternak. Iya. Kesulitannya apa? Kalau kan misalnya ayam atau unggas, kesulitannya kalau sakit semua. Kalau ini apa? Sebenarnya kalau semua ternak hampir sama lah ya. Kan mereka pasti kalau kita beternak kan banyak soalnya kan. Kalau misalnya si satu sakit, ini pasti bisa nular kan? Ya. Makanya tindakan preventifnya harus punya ruangan isolasi. Begitu dia ada yang sakit langsung sendiri pindahin. Masukin gitu. Biasanya sakit-sakit apa itu? Kalau yang normal-normal tuh kayak jamur lah. Oh jamuran badannya. Kayak namanya skabies kan kalau skabies ya. Kayak mamalia gitu kan. Ya kalau itu sih masih mudah lah ya, masih disuntik nanti rontok gitu. Oh, skabies bukan bulunya rontok jadi? Dia jadi rontok deh. Jadi botak gitu kan. Jadi botak-botak itu. Kayak awalnya kayak ketombe, lama-lama jadi kerak gitu kan. Kayak gitu. Iya. Dia diem aja loh. Iya. Dikasih uang jajan nih lu diem aja. Lu di sini jangan diem malu lo gitu. Lu ikut kontes gak? Kadang-kadang. Oh masih ikutan juga? Iya kadang-kadang. Tapi maksudnya kan kita harus meramaikan ya. Gitu. Iya. Sering tapi sebenarnya di Indonesia? Banyak banget. Oh banyak. Tiap bulan tuh ada. Di mana kota mana? Macam-macam. Kemarin kita dari Magelang. Lah? Iya. Antar kota juga? Iya, antar kota. Magelang, Surabaya. Misalnya Magelang bikin, lah, gitu. Magelang bikin, ntar dari kota lain ikut datang gitu? Iya, ada gitu. Gitu. Kan ada klub-klubnya juga gitu kan, jadi supaya setiap daerah itu jadi rame kan gitu. Kayak besok nih Juni di acara yang gede di SBSD itu ada namanya Nusantik kan, pameran Pet Expo kan, khusus Pet ikan. Expo, Tapi kan banyak ininya kan hewannya. Lain ya. Nah ini ada kontes kelinci juga di sana, gitu. Buka but juga ini? Enggak. Enggak. Oh enggak, cuma ada kontes kelinci di situ. Iya ada kontes kelinci aja. Ikutan kita nanti Pak, paling 5 gitu-gitu lah, sebagai exhibitor lah. Gitu. Hadiahnya apa tuh? Kalau hadiah sih lebih ke itu tuh, pita-pita gitu tuh. Pita-pita. Udah gitu doang. Semakin banyak juara, semakin naikin harga. Ya kan kalau beberapa orang kan, wah gengsinya naik gitu ya. Gue kelinci gue juara mahal dong gitu. Iya. Naik harganya emang? Iya tergantung sih. Kalau ada yang beli kali. Iya. Kayak burung juga gitu di kontes sini. Iya. Juara naik. Tapi kan jadi terkenal ininya, rabbitry-nya. Rabbitry-nya, iya.
kayak kontes mobil kan bengkelnya jadi terkenal. Iya. Ya dulu lah lagi getolnya kontes, begitu udah kita pikir ya kalau kita mulu yang ikut kontes terus tahu kelincinya yang menang kita lagi kan nanti sepi kan gitu. Iya. Jadi lebih baik kita meramaikan aja. Gitu. Jadi mendingan lo beliin menang gitu ya. Ini kalau pemerintah ada nggak dukungan-dukungan untuk yang begini? Menurut lo potensinya bagus gak sih nih? Potensinya bagus banget. Cuman ini ngomonginnya pemerintah nih. Iya. Maksudnya ada ini nggak support? Ada support kayak gitu kan? Ini termasuk petani dong. Betul. Peternak lah gitu ya. Jadi kalau ditanya support, sebenarnya waktu kita punya ekspor lagi kenceng-kencengnya gitu ya pemerintah langsung datang dari mana-mana tuh. Ya exposure-nya oke lah dari segala pemberitaan dia gitu. Tapi kalau ditanya kita juga bisa komplain ya, kenapa begitu pengurusan tuh birokrasi tuh udah dari bawah ke atas nggak bisa, dari atas ke bawah nggak juga. Harusnya ada cara nggak ribet. Maksudnya lo tahu nggak tata cara di luar negeri tuh serumit apa gitu kalau dibandingin sama kita? Di luar negeri itu ngurus, misalnya besok kelinci mau kirim, paling 2 hari ngurusin surat izin gitu-gitu udah selesai deh. Di Indonesia bisa 14 hari, bisa, ini ternyata regulasinya berubah dikit nih, ulang lagi nih, nunggu lagi 2 minggu lagi ya. Gitu. Pokoknya ya Indonesia dong. Iya. Berarti klien yang di luar juga diceritain di sini agak susah ngurusnya atau gimana? Makanya mereka heran gitu, sampai ya kita well known ya, misalnya Indonesia tuh, Indonesia juara lah. Kalau urusan gini Indonesia tuh. Iya, jadi udah tahu lah ya klien yang mau beli dari. Kalau bisa ribet, kenapa harus simpel gitu? Iya. Belajarnya gimana sih gini-gini? Awalnya? Ya, kan baru 2020 nih ininya. Apa tuh? Kan 2022. Iya, tapi kan getolnya ekspor. Iya. Tahu ininya dari mana, belajar sambil jalan aja atau ada kursus kemana aja gitu? Enggak lah. Ya karena kita pelatihan nggak ada. Nggak ada. Pelatihan kelinci gitu. Terbalik, justru kita yang bikin pelatihan kan? Iya, jadinya ya. Karena asosiasi tapi udah ada sekarang. Belum ada juga. Indonesia nggak ada sayangnya asosiasi. Sampai sekarang belum ada. Nggak ada. Gitu. Ada rencana bikin? Ya kita banyak sih menginisiasi teman-teman, cuman kayaknya Indonesia cukup unik ya. Maksudnya masing-masing juga pengen gitu ya. Oh iya. Punya ego kali gitu ya. Iya. Mesti ada yang tengah nih, mah nggak ada yang tua nih gitu. Iya. Kita lihat tunggu tua dulu ya. Tapi kalau di kita nih si peternak ini udah termasuk ada berbadan usaha atau enggak sih? Atau kalau kita udah PT. Udah PT, jadi berbadan usaha untuk impornya, untuk ekspornya, impornya segala macam gitu. Karena perlu nama PT ya. Betul. Ya. Izinnya PT-nya itu PT apa ya? Peternakan. Ya. Bidang usahanya gitu. Bidang usahanya, betul. Dan banyak kan peternak kelinci tadi kan katanya. Banyak sebenarnya, terutama di daerah Lembang udah pasti ya. Pusat. Cuman yang punya ini nggak ada. Ini yang punya ini lo doang nih. Masa waktu di ASEAN, Bang? Iya. Coba cek orang Thailand yang punya nggak, orang Malaysia, mana lagi gitu negara, pokoknya sekitar kita ya, nggak ada. Kenapa pada nggak ada selama ini? Satu, mungkin dulu pernah kali ya, tapi udah punah kan gitu ya. Kayak kita dulu di Indonesia juga pernah punya nih, tapi habis itu hilang gitu kan, nggak berkembang, habis itu punah. Ya kan makin lama mati. Spesifik tipe ini? Iya, gitu. Nah, sekarang kita datengin lagi. Gitu. New Zealand White ini? Europe. Dengan harapan akan berkembang lagi. Berkembang lagi. Nah, ini cowok kan? Cowok. Ceweknya kapan lo ambil? Apa itu? Udah. Kan udah. Iya, maksudnya kapan itu lo ambil impornya? Sama. Waktu nyampe kan 5 ekor tuh ada betina ya. Gitu. Langsung. Jadi ini 5 batch pertama yang lo impor. 5 batch pertama. Ada berapa ceweknya? Ceweknya 3. Ada 2 buat diberi, buat memberinya. Kan total udah 10 katanya. Baru tadi? Nanti ya ada lagi. Belum datang. Ya. Lagi di karantina. Di sana? Enggak, udah nyampe, tapi di karantina. Udah nyampe, masih di karantina di sini. Gitu. Di karantina dulu. Karantina idol. Di karantina idol dia. Ya, nah sekarang lo impor ini, impor ini berarti kan, emang pangsa pasarnya udah lo tahu bahwa ini bakal banyak di sini, yoga. Kalau kita ngomongin peluang bisnis gitu ya, sebenarnya semua bisa jadi peluang lah kalau ngomong gitu ya. Tapi balik lagi nih kan, kayak orang juga banyak nanya, yakin nih jualan kelinci gitu atau ternak kelinci, yakin nggak? Kalau kita banyakan ngitungnya gitu ya, nggak bakal jalan sih. Ya. Apalagi hewan lah ya. Jadi kayak, wah lu mesti sayang dulu deh, senang dulu gitu. Hobi dulu ya. Hobi banget. Dulu. Jadi kalau dibilang
lo beli mahal kayak segitu effortnya gitu kan. Ya udah, tapi emang karena gue pengen, kita mampu gitu kan, ya udah piara aja. Nanti begitu kita udah piara, ada orang yang suka, nanti berarti rezekinya kan. Berbalik lah gitu kan. Itu aja. Karena kalau kita ngitung berapa kali berapa, ya gampang lah namanya matematika kan. Wah 100 ekor beranak 300 sebulan 300 kali sekian. Wah lu punya sekian lu. Itu iya enggak? Iya kan? Enak ya? Emang kali-ngaliin pendapatan orang emang enak. Nggak mau ngitungin pengeluaran kita. Betul. Nah pengeluaran itu tuh sama resiko kan itu. Ini kayak gini nih, datengin ini aja tahu-tahu nih. 10 ekor mau didatengin. Datengin aja dulu. Siapa tahu puncrut isinya ini semua nanti terakhir kita kesana. Mudah-mudahan ya. Tapi kan tetap ada lah namanya, kan pebisnis namanya juga, tetap ada perhitungan ngelihat apa namanya suasana perkelincian di kita. Yang lo bilang kan sekarang nih lagi hype nih. Warna ini lagi tren. Maksud gue ini kan gede, beda sama ini gitu. Bentuknya juga beda, bisa jadi tren juga. Atau ya kita lah sebagai peternak ini yang bikin itu jadi tren. Iya, harus gitu. Jadi berarti mungkin kalau sekarang kita nyebutnya apa? FOMO ya? FOMO. Kita harus bikin FOMO. Kan kayak ini nanti misalnya ada acara, mungkin dia bawa nih kan. Betul. Pet Expo kan. Orang lihat. Gua dorong-dorong aja. Apa tuh? Iya kan gitu. Ada nih, Jajami harga. Kok ada kelinci jenis itu di sini? Iya, apaan nih Bang? Dapat dari mana? Apaan nih Bang? Begitu mau nanya gini. QR code Pak. Langsung Kris dulu. Langsung Kris terima, Kris terima duit langsung. Gitu. Apa nih Pak? Enggak, ini kelinci biasa kok, pakai resleting, pakai kostum. Isinya kelinci kecil. Iya kan kalau ada acara expo gitu kan bawa. Iya. Berapa nih Bang? 35. Man kan ngurusnya susah. 35 baru nyampe sini. Iya, nyampe sini. Ngurusnya susah ya. Iya, apa event-event gitu untuk kenalin ya. Betul. Iya, orang pasti heran nih kan. Kalau yang sekarang di event terus ada kontes, berapa kelas? Kalau show tuh biasanya ada 14 lah. Lah banyak. Banyak. Jenis kelinci tuh banyak banget. Itu dibagi per jenis kelinci. Jadi kalau kontes ya, jantan sama jantan, setiap jenis, betina sama betina gitu. Nanti dari si jantan siapa yang jadi juara satunya, dari betina nanti juara satu siapa gitu. Putra putri, kayak olahraga. Iya. Karena dari bentuk badan beda gitu ya. Beda, betul. Karakternya beda. Kalau jantan lebih gede palanya. Bisa gitu ya. Jadi sekarang udah total nih kelinci. Hidup lu di kelinci. Ya, harus ngomong hobi ya. Kalau total ada lagi kegiatan lain yang banyak. Ya harus banyak ya maksudnya. Untuk bisa membiayai hobi yang mahal ini. Kan tapi ini kan dijual, bukan hobi ini. Tapi kan hobinya juga kayaknya kalau kayak begini menghasilkan lebih banyak dah. Iya, amin. Makan apa nih? Enggak lah, makannya rumput. Bukan wortel. Makan utamanya rumput. Bukan wortel. Bukan. Yang dibilang kelinci makannya wortel, makanya itu sih Bugs Bunny doang kan. Nggak ada kan bener nggak? WhatsApp dok. Iya. Bugs Bunny. Kan nggak pakai kacamata. Iya, pakai kacamata. Lihat tuh kelinci. Ini rumput sebenarnya. Rumput. Tapi rumputnya rumput khusus. Bukan yang rumput kita ngarit gitu. Iya. Beda. Apa namanya rumput apa itu? Macam-macam, ada Timothy, ada alfalfa gitu. Itu aja ada nama. Impor juga. Hah? Iya, impor semua. Mana tuh rumput? Ada tuh, gua bawa tadi. Mana? Bawa. Tuh, ada rumput. Wanginya beda. Coba. Lihat man. Tuh kan? Wangi beda. Jukut. Ini rumput apa namanya, Bang? Ini gua bawa alfalfa. Alfalfa. Dari impor dari mana ini? Ini kalau nggak salah Kanada deh. Wangi. Enak tuh. Dia. Dia. Sini. Tuh, tahu aja dia tuh. Wangi tuh. Nah lu. Bang, nih. Nggak berani gue. Kasih makan. Enggak megang, biar tahu rumput ini rumput Kanada. Ini batang. Iya, lu nggak rumput. Nggak ada daun. Iya tuh, kalau dia daunnya gini. Daunnya hancur. Tapi dimakan si batangnya juga dimakan. Nggak kayak rumput biasa sih memang. Iya. Gitu. Makan nggak deh? Dimakanin plastiknya. Dia tahu tuh. Hah? Iya nih. Sini nih. Udah nyiumin. Nih, oke. Tuh. Rumput Kanada tuh. Tuh. Kelinci Romania ke rumput Kanada. Lintas dunia nih. Iya. Nama New Zealand. Tapi US line.
mundurin dikit biar kelihatan di kamera. Semua kelinci di sana makanannya ginian? Iya, gitu. Nggak ada rumput biasa? Nggak ada. Karena tuh ngaruh ke warna juga nanti ya? Ke bulunya gitu kan. Oh. Dia makannya di kerat gitu ya? Jadi secara berkala pun ngimpor rumput terus, ngimpor rumput. Apa gimana? Iya, kan udah ada ya. Oh, udah ada yang jual. Tapi memang asalnya dari situ. Iya, ampun. Rumput aja impor. Untuk orang yang akan melihara berarti harus ngasih rumput itu juga dong? Ya, kayak di pet shop ada yang jual rumput ini? Ada. Gitu. Mahalan ini daripada beras. Ini berapa sih, Kak? Segitu tuh berapa? Bisa 60.000, 70.000 sekilo lah. Ya bener kan? Emang mahal ini. Mahalan dari beras ya? Hobi mahal dong berarti. Iya, kalau kita udah kelinci bagus, masa rumputnya rumput. Gitu. Berapa habis? Habisnya berapa lama itu sekilo? Sekilo, waduh. Kalau kita belinya udah bal-balan ya berarti. Iya. Tapi konsumsi dia berapa sih? Satu ekor lah ya. Satu ekor bisa 2-3 kilo. Per bulan. Per bulan? Oh, per bulan. Iya, kali 3 kan 180. 180.000 buat makannya. Buat makannya. Sehari berapa kali sih ini makan? Kalau kelinci kita 2 kali. Oh, 2 kali? Pagi dan malam. Oh, ini sore nih dia nanggung nih. Nanggung. Kan kelinci aktifnya malam. Lah? Iya, aktifnya dia malam nih. Oh gitu? Iya, tidur? pagi. Kalau siang tuh tiduran ya. Oh. Gelosoran gitu-gitu. Nocturnal juga dia ya. Makanya kalau gue ngawinin kelinci, bini gue bingung nih jam 1 gue keluar nih bikin kopi. Masukin kandang, terus habis itu nontonin aja. Nontonin kawin? Oke, catet. Bunyi. Iya. Pokoknya, ihui gitu. Habis gimana dong? Ya pokoknya begitu dah. Ya enggak? Oh, jadi jam tengah malam gitu? Iya begitu, karena gue tahu peak time-nya dia nih. Momen dia birahi banget tuh jam segitu. Oh, ketahuan. Gitu. Tahu kan kalau betina gue ngeceknya di kelamin ya kan. Si itunya merah nih. Wah, merah pink-pink gitu kan. Iya. Udah sikat. Udah pinky-pinky nih. Kalau si cowok udah gini-gini. Jamnya udah jam segitu udah pasti gelisah. Udah pasti. Pindah-pindahin tungguin itu ya nontonin. Gitu. Udah balikin lagi. Udah 2 kali ronde baru masukin catet. Udah dicatat sama dia. Iya. Dicatat. Si Dodi sama si Nina, ya kan? Kawin tanggal 11, ya kan? Nanti udah. Itu pas jadi? Harusnya pas jadi, gitu. Mulai hamilnya kapan tuh? Ya udah hari tanggal nih. itu, misalnya tanggal 11. Tanggal 11 bulan depan udah lahiran. Gitu, 30 hari lah. Nih, kalau lagi hamil semua, pernah nggak? Sini ini nyari siapa dia? Jantannya. Yang lagi hamil diberi lagi. Waduh. Oh, yang betina lagi pada hamil semua nih? Kasih batang kan, batang kayu buat dia terserah aja gitu. Kayaknya selalu ada cycle-nya kali, udah ada yang udah melahirkan, udah ada yang gitu lah. Tapi jantan nih paling ini kalau misalnya di kandang lah ya, tuh banyak noda gitu, ceros kayak wah lukisan-lukisan tau gak sih? Iya. Yang cat dikepret gitu. Iya. Gitu. Iya gitu. Bener nafsu kelinci. Iya, nafsu kelinci harus. Mulai sekarang kita nafsu kelinci nih. Makanya kandang gue kenapa bentuknya kayak gitu, sekat-sekat nggak ngelihat. Kalau dia ngelihat tuh, wah cakep tuh gitu. Dari jauh. Dari jauh dia. Bisa dia dari jauh. Kacanya di depan aja ya, nggak ke samping kacanya. Betul. Oh gitu. Anjay ya. Macem-macem ya orang hidup ya. Emang yang dulu di situ semuanya macam-macam loh. Iya benar. Ya ada kok yang ternak kelinci. Ternak kelinci ekspor, impor. Iya, terus tapi dia makan. Tapi makan kelinci juga. Makan kelinci. Iya. Kayaknya harus coba sekali-kali kali ya daging kelinci. Daging kelinci ya. Biar tahu rasanya. Gue nggak tega gue. Karena tahu hidupnya begini. Iya, ngeliatin begininya gitu. Cuman kalau nggak tahu makan aja kali. Kalau di depan piring sih, nasi. Gitu. Gitu ya. Nasi ya. Nyendok juga gitu. Tapi ngedrumnya masih drummer? Sebagai drummer? Masih juga? Ya cuman intensitasnya udah beda sama dulu ya. Enggak, maksudnya ngeband ada grup? Dulu ada grup, sekarang udah gak ada. Gitu. Kalau sekarang lebih ke project-projectan aja lah. Misalnya ada event, ada bikin projectan, main. Gitu. Projectan drum, event drum? Event drum lah, atau band gitu-gitu. Misalnya ada callingan, yuk jamming atau apa event, main. Masih. Kalau dulu kan bener-bener yang ngajar full, terus malam misalnya kafe, terus kita punya band yang lain untuk recording lah apa, semua di jalan itu ya. Kalau sekarang terbalik, gitu ya. Kelinci duluan. Jadi kelinci lebih banyak gitu kan. Banyak, ya. Yuk ada ini
project ini, sorry lagi ngeliatin kelinci kawin. Lagi ngopi nih ngeliatin ada lagi pada ini nih, lagi pada kawin. Sebentar. Dodi lagi sange. Nunggu jam 1 gitu. Udah nggak bisa lagi manggung jam 1 Iya bener. Nggak bisa nih lagi ngeliatin kelinci kawin. Unik juga ya. Iya. Berarti shiftingnya pas pandemi itu ya, udah langsung fokus. Iya, shiftingnya di situ, bener. Ya kan saat itu pandemi, musisi juga semuanya kan sama. Betul, ya. Tapi kan gitu. kelinci juga nggak tahu, maksudnya apa? Pas pandemi juga ternak kelinci apa? Tapi kan yang pandemi kan kayak yang melihara tumbuhan. Orang jadi melihara itu jadi naik. Karena WFH itu semua. Iya, WFH gitu, tumbuhan, semuanya naik. Iya. Nah kalau di si Punclut sendiri, atau di Lembang lah gini, yang udah kehitung sama lo ada berapa peternak? Kalau yang lo tahu lah gitu ya gitu. Secara kita tahu dari ada inilah sensus lah gitu ya. Iya. Mungkin lebih dari 100 kalau peternak banyak gitu. Dan pasarnya di luar Lembang semua? Iya, pasti pasarnya di luar Lembang semua gitu. Ya kayak termasuk kita waktu itu 2021 bikin kemitraan kan. Itu kita punya 35 mitra tuh di Lembang. Gitu. Itu untuk nge-breeding terus untuk dijual? Dijual lagi. Gitu. Sebagai ini, sebagai kelinci kontes? Enggak. Nge-breeding? Yang kalau mitra nih, kalau mitra misalnya di gue tuh, oke deh, di mitra ini sama ini fokusnya di jenis ini gitu. Yang ini jenis ini gitu kan. Nah nanti itu emang untuk kualitas pasar lah. Misalnya ya udah nih nanti yang jualan di pameran atau ini kirim kemana gitu-gitu. Iya. Grosirnya gitu. Grosirnya iya. Tapi kalau untuk yang konsumsi juga ada juga khusus? Nah, kita nggak ada. Kita nggak ada. Nah itu di mana tuh yang konsumsi itu peternakannya? Kalau di Indonesia paling banyak tuh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah lah ya. Yang ternak kelinci-kelinci pedaging itu. Gitu. Mereka paling banyak. Di Lembang malah enggak ya? Dia Lembang hobi. enggak. Lembang lebih ke hias ya. Hias. Kelincinya gitu. Betul lagi. Nah kalau untuk yang diekspor kelinci pedaging juga banyak? Dari kita? Dari kita banyak. Ya, ekspor keluar untuk dimakan itu? Iya. Yang ngambilnya balik lagi. Peternak-peternak yang lebih banyak kan dari Jawa Tengah kan. Iya. Kita beli lagi biasanya. Oh gitu. Yang di Lembang tadi kan ada mungkin 100-an kali ya, apa tadi peternak. Iya. Dan yang mengekspor banyak juga. Awalnya banyak. Untuk yang hias. Untuk hias hobi. Enggak juga. Enggak juga. Nah. Karena ngurusnya itu kali. Karena ngurusnya. Kalau sekarang itu kesulitannya kan. Gitu. Iya. Padahal idean permintaan demand dari luar negeri banyak. Pasti tiap hari aja kalau masuk ke DM kita tuh ya ada orang, ini bahasa apa nih, bahasa Brazil. Gue translate dulu ya kan gitu ya. Ya aneh-aneh lah. Ada aja sebenarnya permintaan. Ada aja. Kebanyakan masih dari Facebook atau Instagram sekarang. Kalau dari luar. Sekarang TikTok. Dari luar negeri. Sekarang TikTok. Dari yang dari luar lebih negeri. rame ya. Gitu. Yang dari luar negeri. Luar negeri ya Instagram juga gitu. Cuma sekarang TikTok loh banyak lah gitu. TikTok Shop berarti ya ini. Nggak tahu ya. Kalau saya kan punya mitra emang saya khususin untuk jualannya di TikTok. Oke. Ya udah, pokoknya dia punya akun, dia bikin live gitu tiap malam ya. Jualan aja tiap hari gitu. Dan banyak dari TikTok ya? Banyak banget. Nyata, dan ini punya cerita lucu nih, kalau di kelinci itu selalu hot sales-nya itu di jam 11 sampai jam 1 pagi. Kayaknya jam 11 tuh orang lagi scroll iseng gabut ya. Beli kelinci. Beli gitu. Serius? Oh iya, banyak ya. Tapi banyak di range harga berapa tuh biasanya yang? Range tapi kelinci-kelinci dari di bawah sejutaan lah ya. Gitu. Iya. Bisa puluhan yang lakunya? Enggak sih, paling banyak kita pernah tuh di 15 ekoran lah. Gitu. Lumayan. Tapi cukup lah ya. Iya kalau tiap hari laku mah. Iya. Gitu. Iya, gue kaliin lah gitu. Iya. Di otak langsung kaliin lagi. Ya kan, kadang bisnis nggak semua tentang kita yang untuk lebih gitu ya. Kan kita gimana caranya orang bisa berkembang kan kita juga bermanfaat ya. Seneng lah gitu ya. Seneng kalau ada orang bisa gitu. maju ya. Iya. Duh, ini anak udah pulang belum sih? Oh, pengen anak lu lihat, gemes banget pasti. Iya. Ih, ya ampun gede banget ini bener. Iya. Dia seneng nih kayaknya. Dingin nih. Iya, dingin ya. Sini, ya. Ini yang ini diem aja noh. Yang ini namanya Dumbledore nih. Dumbledore. Jenggot putih dia, Dumbledore. Yang itu? Apa? Yang ini namanya Egi. Mukanya beda gak sih? Lo bisa bedain kelinci dari mukanya? Iya. Bisa bedain? Bisa. Apal yang kita punya mah apal. Kalau ini hitungan emang mukanya beda? Ya pokoknya apal nih.
Misalnya dia warna putih semua gitu ya. Iya. Tahu aja bedanya. Ya kalau udah lupa paling lihat kuping kan ada tato ya kan. Oh iya ada tatonya. Gitu. Kalau ini dua hitungannya punya pribadi atau akan di Ini pribadi. Ini punya pribadi ya? Saya nggak akan dijual berarti ini? Nggak. Oh, ini breeding dulu. Di breeding aja. dulu. Iya. Oh. Iya. Ini 2021 foto impor juga tuh. Dari US. Tapi waktu itu nggak kita breeding, jadi kita impor dari US, terus kita jual lagi ke Filipina. Oh. Langsung jual ke Filipina? Gitu. Kan si Filipina nggak bisa beli dari Amerika juga. Karena Indonesia juga sebenarnya nggak bisa beli. Jadi kita misalnya mau impor dari Amerika, dari Eropa tuh langsung ke Indonesia nggak boleh. Jadi laut negara mana dulu gitu? Iya, gitu. Thailand dulu berarti. Ada yang Thailand, kalau itu kita ke Malaysia dulu. Nah, si Filipina kenapa nggak ngelakuin gitu aja? Si Malaysia nggak bisa ngirim ke Filipina karena ada regulasi yang nggak sama juga. Ada ya. Tapi gue bilang sih kayaknya udah diatur sama Allah ya. Iya. Ya kan sih gitu. Iya, dan lu tahu Bang, kalau itu tuh ada celah-celah itu yang maksudnya tahu ini nggak bisa, si Malaysia nggak bisa, si ini nggak bisa, oh gue bisa nih. Akhirnya kita kan belajar segini kayak, kenapa di sini nggak boleh? Gini sini nggak boleh. Tapi sini sama sini boleh. Oke. Terus kalau ini sama ini boleh lah. Kenapa nggak ini? Bisa. Gitu ya. Iya. Gitu. Akhirnya gue ngide gitu kan. Ya udah aja gini. Tapi wah ongkosnya agak mahalan nih gitu kan. Tapi begitu hitung-hitung, worth it lah, masih mahalnya masih pantas gitu kan. Iya. Masih kebeli lah. Gitu. Iya. Dan Filipina mau ya udah. Iya, dan kita tawarin sini cost-nya gitu. Karena kan kita pasti ngambil cost misalnya kalau ya range lah di $100 doang kan gitu misalnya kan kalau untuk jasa gitu-gitu. Ya masih buat mereka oke lah daripada mereka mau datangin nggak bisa kan. Iya. Gitu. Emang ribet udah nggak usah pada ikutan. Iya, udah biarin yoga aja sendiri. Biarin aja nih, rabbit celor aja ini, udah nggak usah ikutan yang lain. Oke Yoga, terima kasih sudah hadir sini membuka pengetahuan baru lagi nih. Tapi kok itu ada coklat-coklatnya? Nggak putih semua? Tadi dia nyender kali itu di kandang. Mana? Oh iya. Nyender itu. Ntar berubah lagi? Ya enggak bersih-bersih. Oh dibersihin. Oh itu coklat bersih. Coklat kotor. Oh coklat kotor gitu. Dari kotor itu kan baik. Anjay. Rinso. Iya, rinso dong gitu. Thank you Bang Yoga ya nih, ilmu baru lagi kita nih. Thank you. Tahu lagi ada begini nih. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus ini. Amin. Lancar semuanya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain HOI ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalian emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.